Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik Hidayat, NIM 32, akan menjelaskan tentang materi al-amal wa al-sana. Yang pertama yaitu konsep kata dalam Al-Quran. Kata kerja di dalam Al-Quran diungkap setidaknya melalui 4 kata, yaitu al-amal, al-sunu, al-fi'il, dan al-kasbu. Berikut ayat yang menjelaskan tentang terma atau istilah tersebut. Yang pertama, terma atau istilah amal pada Quran Surat At-Taubah ayat 105. Pada Quran Surat At-Taubah ayat 105 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasulahu wal mu'minun. Wasayaruduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Kata al-a'mal merupakan kata yang paling banyak disebut dalam Al-Quran. Ditemukan kata al-amal dengan segala derivasinya sebagai berikut, yaitu a'mal, a'milu, a'mal, la ta'malun, ya'malun, dan lain-lain. Disebutkan sebanyak 360 kali. Terma atau kata kerja pada ayat di atas diungkapkan lewat kata kerja a'mal. Para musafir memahami kata a'mal pada ayat tersebut mengacu pada arti amal-amal yang saleh. Ayat ini sesungguhnya bertujuan agar manusia mawas diri dan mengawasi amal-amal mereka dengan jalan mengingatkan mereka bahwa setiap amal yang baik dan buruk memiliki hakikat yang tidak dapat disembunyikan dan mempunyai saksi-saksi yang mengetahui dan melihat hakikatnya, yaitu Rasul dan para saksi amal-amal dari kelompok kaum mukminin. Tentu saja setelah disaksikan oleh Allah SWT. Selanjutnya, terma atau istilah al-sunu pada Quran Surat Al-Naml ayat 88. Pada Quran Surat Al-Naml ayat 88 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Subhanallahilladzi atqana kulla syai'. Innahu khabirum bima taf'alun. Yang artinya, dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap di tempatnya, padahal ia berjalan seperti awan berjalan. Itulah ciptaan Allah yang menciptakan dengan sempurna segala sesuatu. Sungguh Dia Maha mengetahui apa yang telah kamu kerjakan. Al-sunu di dalam Al-Quran tersebut mengandung arti perbuatan yang pelakunya terkadang Allah sendiri. Terdapat juga pada Quran Surat At-Toha ayat 41 dan Al-Naml ayat 88. Sunu adalah daya cipta manusia yang lahir dari keterampilan dan keahlian tertentu. Dalam makna lain, kata al-sunu adalah profesi yang pada gilirannya akan melahirkan profesionalisme. Pada bagian lain, pelaku manusia itu sendiri, sehubungan dengan
manusia sebagai pelaku, dan kalanya perbuatan itu baik dan terkadang bisa juga perbuatan yang buruk. Selanjutnya yang ketiga yaitu terma atau istilah fi'il pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 197. Pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 197 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wattaquni ya ulil albab. Yang artinya, musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik atau berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa, dan bertakwa kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Kata fi'il yang mempunyai arti perbuatan atau kegiatan yang mencakup perbuatan secara umum, perbuatan baik. Kata fi'il juga mengacu kepada perbuatan yang buruk atau negatif. Namun, perbuatan ini tampaknya dikhususkan dalam masalah keyakinan. Tidak kalah menariknya, ternyata kata fa'al atau fi'il juga berhubungan dengan harta. Misalnya dalam konteks riba pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 279, yaitu memakan harta orang lain dengan jalan yang tidak benar. Pada Quran Surat Ali Imran juga disebutkan pada ayat 130. Dan memperlakukan harta yang semau-maunya pada Quran Surat Hud ayat 87. Ayat di atas demikian juga dengan ayat sebelumnya dan sesudah ayatnya adalah ayat-ayat yang membahas masalah haji. Ayat tersebut tidak hanya berbincang tentang waktu atau bulan yang disyariatkan pelaksanaan haji, tetapi juga berbicara tentang larangan-larangan haji seperti rafas, rufuk, dan jidal. Selanjutnya yang keempat yaitu terma atau istilah al-kasbu pada Quran Surat An-Nisa ayat 32. Quran Surat An-Nisa ayat 32 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabn was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alima. Yang artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah diberikan Allah kepada sebagian kamu atas bagian yang lain, karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagai dari karunia-Nya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
Ayat di samping yang menjelaskan laki-laki dan perempuan mempunyai bagian dari apa yang diperbuat. Masing-masing pihak menunjukkan kata iktasabah pada ayat tersebut dalam arti umum. Baik laki-laki dan perempuan akan mendapat pahala atau siksaan Allah atas apa yang diperbuat. Ada juga yang memahami bahwa maksud ayat tersebut adalah dalam hal warisan. Keutamaan laki-laki dan perempuan dalam ayat tersebut adalah harta dan kekayaan yang diperoleh masing-masing. Harta itu diperoleh melalui kata kerja keras yaitu al-jiddat wal al-kasb. Selanjutnya, kontekstualisasi ekonomi Islam. Secara sederhana, kerja adalah melakukan sesuatu. Secara lebih rinci, kerja merupakan penggunaan kekuatan fisik atau daya mental untuk melakukan sesuatu. Dalam konteks Islam, kerja itu sendiri disebut ibadah yang akan mendapatkan perkenan Tuhan. Karena itu sendiri bisa mencakup kerja lahir, yaitu aktivitas fisik anggota badan, termasuk panca indera seperti melayani pembelian di toko, mencakul di kebun, mengajar di sekolah, menjalankan sholat, dan mengawasi anak buah yang sedang bekerja. Dalam perspektif Islam, bekerja bukan sekedar untuk mengumpulkan harta. Tidak pula dalam jangka waktu yang pendek, saat ini dan di sini. Namun lebih jauh dari itu. Kerja dalam perspektif Islam memiliki jangka waktu yang cukup jauh, masa yang akan datang, bahkan harta yaumil al-qiyamah. Poin penting yang harus dicatat adalah dampak kerja atau balasan kerja yang akan kita peroleh sangat tergantung dari apa yang bagaimana kita kerjakan. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah maupun kata yang saya ucapkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.